Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis ANOVA dan uji hipotesis. Di dalam presentasi ini terdapat dua studi kasus. Yang pertama adalah analisis ketahanan dari 5 merek sepatu menggunakan ANOVA rancangan acak kelompok. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesis terhadap laba penjualan. Untuk mengetahui apakah rata-rata laba per bulan benar-benar lebih besar dari 500.000 sesuai dengan klaim yang diberikan, jadi nanti kita akan membahas mulai dari data, hipotesis, proses perhitungan, sampai dengan kesimpulan dari masing-masing soal. Untuk soal pertama, kita memiliki kasus mengenai ketahanan 5 merek sepatu, yaitu Reebok, Bata, Nike, Adidas, dan Converse. Dalam penelitian ini, terdapat 25 orang yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan satu merek sepatu untuk digunakan, kemudian dicatat berapa lama sepatu tersebut dapat bertahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ketahanan yang signifikan di antara kelima merek tersebut, karena terdapat faktor-faktor merek yang sebagai perlakuan dan kelompok sebagai blok. Maka metode yang digunakan adalah ANOVA, rancangan acak kelompok atau RAK. Slide ini ditampilkan data ketahanan dari masing-masing merek sepatu. Total ada 25 data pengamatan dari 5 kelompok. Dari seluruh data tersebut, kita mendapatkan jumlah observasi atau jumlah kuantitas sebesar 132. Kemudian jumlah data N adalah 25. Untuk mendapatkan rata-rata umum, kita tinggal membagi jumlah keseluruhan data dengan jumlah observasi, jadi 132 dibagi 25 sehingga memperoleh rata-rata umum sebesar 5,28. Selain itu, dari perhitungan kuadrat, seluruh data diperoleh nilai jumlah kuadrat sebesar 834. Nilai ini adalah yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan ANOVA. Selanjutnya kita masuk ke bagian hipotesis. Dalam ANOVA kita memiliki dua hipotesis. Yang pertama adalah hal kosong, yaitu rata-rata ketahanan kelima sepatu dianggap sama. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara merek Reebok, Bata, Nike, Adidas, dan Converse. Kemudian H1 yaitu minimal ada satu rata-rata merek yang berbeda. Jadi kalau H1 diterima artinya kita menemukan adanya perbedaan ketahanan yang signifikan pada setidaknya satu merek. Untuk pengujian ini digunakan taraf nyata atau alfa sebesar 5%, dan metode yang digunakan adalah ANOVA rencana acak kelompok. Faktor perlakuannya adalah 5 merek sepatu, sedangkan kelompok terdiri dari 5 kelompok. Sekarang kita masuk ke proses perhitungannya. Pertama, kita menghitung jika total atau jumlah kuadrat total. Secara sederhana, jika total ini digunakan untuk melihat seberapa besar variasi atau perbedaan yang terdapat pada seluruh data. Pertama, kita akan mendapatkan nilai jumlah kuadrat sebesar 834. Kemudian kita menghitung faktor koreksi, yaitu jumlah seluruh data dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah data, jadi 132 kuadrat dibagi 25, hasilnya adalah 696,96. Selanjutnya, jika total diperoleh dari 834 dikurang 696,96, hasil akhirnya adalah 137,04. Jadi, total variasi dari seluruh data kita adalah sebesar 137,04. Variasi total ini nantinya akan dibagi menjadi variasi yang disebabkan oleh merek, kelompok, dan galat. Setelah mendapatkan JK total, selanjutnya variasi tersebut kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah JK merek, yaitu variasi yang disebabkan oleh perbedaan merek sepatu, nilainya adalah 79,44. Kemudian ada JK kelompok, yaitu variasi yang berasal dari perbedaan antar kelompok, nilainya adalah 15,44. Terakhir adalah JK galat, yaitu variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor merek manapun maupun kelompok, nilainya adalah 42,16. Kalau kita jumlahkan ketiganya, yaitu 79,44 ditambah 15,44 ditambah 42,16, hasilnya sama dengan JK total, yaitu 137,04. Jadi perhitungannya adalah sesuai. Secara sederhana,
kita bisa memahami bahwa variasi keseluruhan data terdiri dari variasi karena merek, variasi karena kelompok, dan variasi yang merupakan galat. Berikutnya kita masuk ke tabel ANOVA. Di tabel ini terdapat beberapa komponen yaitu jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas, kuadrat tengah atau KT. Kemudian F dihitung dengan F-table. Untuk merek JK-nya adalah 79,44 dengan derajat bebas 4. Kemudian kita mendapatkan KT merek sebesar 19,86. Untuk kelompok, JK-nya adalah 15,44 dengan KT sebesar 3,86. Sedangkan untuk galat, JK-nya adalah 42,16. Dengan derajat bebas 16 sehingga KT galat sebesar 2,635. Selanjutnya, F hitung diperoleh dari KT merek dibagi KT galat. Jadi 19,86 dibagi 2635 sehingga diperoleh F hitung sebesar 7,54. Sedangkan F table pada alpha 5% dengan derajat bebas 4 dan 16 adalah sekitar 3,01. Sekarang kita menentukan keputusan dari uji ANOVA. Caranya adalah dengan membandingkan F hitung dengan F table. F yang kita dapatkan adalah 7,54, sedangkan F table-nya adalah 3,01 karena 7,54 lebih besar dari 3,01. Maka HO ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata ketahanan K5 merek sepatu pada taraf nyata 5%. Kalau kita lihat rata-rata masing-masing merek bata memiliki rata-rata ketahanan paling tinggi yaitu 7,8. Kemudian Converse sebesar 6,6, Reebok 5,2, Nike 4,0, dan yang paling rendah adalah Adidas dengan rata-rata 2,8. Jadi berdasarkan hasil penelitian, bata memiliki rata-rata ketahanan yang paling tinggi, sedangkan Adidas rata-rata memiliki rata-rata paling rendah. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Pada kasus ini, manajer Bagus House menyatakan bahwa laba penjualan yang diperoleh setiap bulan mencapai 500.000. Untuk membuktikan apakah klaim tersebut benar secara statistik, kita mengambil sampel dari 35 bulan dari 35 bulan tersebut diperoleh rata-rata laba sebesar 650.000. Kemudian simpangan bakunya adalah 400.000. Pengujian dilakukan menggunakan taraf nyata sebesar 10% karena jumlah sampelnya adalah 35 atau lebih dari 30, maka distribusi dapat dianggap mendekati norma sehingga uji T dapat digunakan. Untuk selanjutnya, soal kedua ini kita menggunakan uji T satu pihak kanan. Kenapa pihak kanan? Karena yang ingin kita buktikan bukan sekedar apakah laba berbeda dari 500.000, tetapi apakah laba tersebut lebih besar dari 500.000. Hipotesis 0 atau H0 adalah rata-rata laba kurang dari atau sama dengan 500.000. Dengan H1 menyatakan bahwa rata-rata laba lebih besar dari 500.000. Selanjutnya kita hitung derajat bebas karena jumlah sampelnya 35, maka derajat bebasnya adalah 35 dikurangi 1 yaitu 34 dengan alpha 10% dan DF 34 kita mendapatkan T table sekitar 1,31. Kemudian kita hitung pertama selisih rata-rata sampel dengan nilai diklaim adalah 650.000 dikurangi 500.000 yaitu 150.000. Kemudian kita hitung standar error yaitu 400.000 dibagi akar 35 hasilnya sekitar 67.612 rupiah. Selanjutnya 150.000 dibagi 67.612 rupiah sehingga diperoleh perhitungan sekitar 2,22. Sekarang kita bandingkan hasilnya. Kita mendapatkan T hitung sebesar 2,22. Sedangkan T tabelnya adalah 1,31 karena T
terhitung lebih besar daripada T-table yaitu 2,22 lebih besar dari 1,31. Maka H kosong ditolak, artinya berdasarkan data sampel yang kita miliki terdapat bukti statistik bahwa rata-rata laba penjualan bagus lebih besar 500.000 per bulan. Pada taraf nyata 10%, jadi klaim bahwa laba penjualan mencapai 500.000 per bulan. Dapat dikatakan bukti bahkan hasil sampelnya menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi yaitu 650.000. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, kita sudah melakukan dua analisis statistik. Yang pertama adalah ANOVA untuk ketahanan sepatu hasilnya F hitung sebesar 7,54 lebih besar dari F table sebesar 3,01 sehingga H kosong ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata ketahanan 5 merek sepatu dari rata-rata yang diperoleh Bata memiliki ketahanan paling tinggi yaitu 7,8, sedangkan Adidas rendah yaitu 2,8. Kemudian yang kedua adalah uji T terhadap laba penjualan. Kita memperoleh T dihitung sebesar 2,22 terlebih besar dari T tebal sebesar 1,31 sehingga H kosong juga ditolak. Artinya rata-rata penjualan bagus secara statistik terbukti lebih besar dari 500.000 per bulan. Jadi dari kedua analisis tersebut kita dapat melihat bagaimana metode statistik dapat digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih perhatian teman-teman dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.